Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Sang Pencerah Anak Bangsa. Kali ini kita akan berbincang terkait inner beauty bersama guru kami Haji Syahbudin Pramesta selaku pimpinan Yayasan Pencerahan Anak Bangsa dan pimpinan Majelis Zikir Darussalam Atap Nurul Jannah. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu Teh Ita. Selamat datang Teh Ita. Terima kasih Kang Sugeng. Kita akan berbincang seputar inner beauty yang tentunya ada pakar kita, guru kita yang akan kita korek habis tentang inner beauty pada malam hari ini. Kita akan ngobrol lebih seru lagi, lebih dalam lagi. Apa itu inner beauty? Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita sudah mendatangkan teman saya namanya Lita, guru. Nah, dia pengen belajar namanya apa itu inner beauty biar saya tidak salah dalam menjelaskan. Nah, ini tanya kepada pakarnya. Silakan guru. Jadi gini, inner beauty itu kan sesuatu yang terpancarkan dalam diri manusia, di mana dia merupakan bentuk fitrahnya Tuhan kepada manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna? Karena manusia dikasih kesempurnaan dari fisik, dari akal, dari hati. Nah, apa yang disebut dengan inner beauty? Inner beauty itu adalah sisi dalam diri manusia, potensi dalam diri manusia yang terpendam, yang fitrahnya oleh Allah sudah diciptakan sebagai bentuk kesadaran tertinggi manusia. Nah, bagaimana inner beauty itu bisa terpancar pada diri seorang? Jelas, kalau kita lihat di secara bioenergi, kita mempelajari bioenergi, ada titik-titik sumber energi di tubuh manusia. Nah, kalau di bahasa Torekat, latifah. Semua orang itu punya ya, guru ya? Semua manusia punya. Dan fungsi dari titik-titik bioenergi, titik-titik pusat energi tadi, atau kita sebut latifah tadi, dia menghasilkan bioenergi yang perannya ada untuk stamina, perbaikan dari metabolisme aura kita. Jadi kecantikan itu dimulai seutuhnya dalam diri kita. Karena begini, Allah dengan sifat Ya Rahman Rahimnya telah menanamkan keindahan itu ada pada setiap diri manusia. Maka kita sering mendengar ada bahasa Allah itu penuh sifat Ya Rahman Ya Rahim. Nah, Ya Rahman Rahim itu sebenarnya ada dalam diri manusia. Ada dalam diri manusia. Cuman potensi ini yang tidak bisa dibangkitkan oleh orang, hanya dilakukan oleh metode-metode tertentu, seperti kalau dunia kejawen dengan lelaku-lelakunya untuk gerakannya. Kalau di meditasi dengan cara bermeditasi, dengan olah napas, kalau ditorekat dengan zikirnya. Nah, semua itu sebenarnya untuk membangkitkan keindahan yang ada pada diri manusia, tujuannya untuk perbaikan akhlak. Oh, berarti sesuatu yang dari dalam yang harus muncul dikeluarkan sebagai konsep manusia rahmatan lil alamin. Ya. Jadi setiap manusia itu emang Allah ciptakan, baik laki-laki atau perempuan, dikasih inner beauty. Inner beauty kan sesuatu yang indah, bukan berarti kecantikan. Keindahan ya. Kecantikan itu bagian dari item yang kecilnya. Inner beauty itu lebih pada kecenderungan keindahan. Keindahan pada diri manusia yang Allah ciptakan, yang dimana potensi ini kita bangkitkan supaya manusia lebih, kalau sekarang percaya diri, lebih untuk hal-hal yang sifatnya bisnis dan sebagainya atau apapun. Tapi tujuan kita melatih inner beauty di sini adalah untuk memperbaiki akhlak diri. Lebih muncul sifat baiknya daripada artinya kontrol berarti ya, guru ya. Iya. Jadi berarti ini baik cewek maupun cowok inner beauty-nya itu pasti ada gitu ya? Ada. Nah, jadi nggak hanya cewek aja gitu, betul, ya? Membuat orang itu tertarik dengan kita, bukan tertarik hanya sebagai penampilan ya, guru ya, tapi lebih ke pada akhlak yang memang perlu dicontoh. Seperti contoh gini, sering selama ini kita lihat ada orang tuh cantik tuh, tapi kita bosan melihatnya. Iya. Aku ganteng tuh, tapi kita ya udah gitu. Iya. Tapi kita melihat orang kok sesuatunya
ketika dia berbicara, ketika dia ada di hadapan forum dan sebagainya, orang ini membuat kita terkesima. Iya, Iya, betul. betul. Nah ini apa? Inner beauty itu. Kita sering merasakan itu ya? Iya, betul. Oh berarti ada inner beauty-nya itu. Alhamdulillah. Tinggal dimunculkan secara maksimal gitu. Iya. Mudah-mudahan setelah Tinggal program dirasa, Om, ini ya. kita tahu metodenya bagaimana sih Iya. cara memunculkan itu gitu. Kadang orang tertarik dulu. Jadi beda dengan fokusnya orang itu merubah akhlaknya biar membuat orang itu senang dengan bawaan kita, terlihat wibawa, menarik sehingga orang itu mudah dipengaruhi. Iya. Tapi lupa akan inner yang di dalamnya itu, Iya. sehingga jangan tahu metodenya. Nah, jadi sesuatu itu pasti ada metodenya. Iya. Tubuh manusia, sebelum saya bahas inner beauty lebih dalam, tubuh manusia di tubuh itu ada level-level kesadaran kan? Seperti di bahasan sebelumnya ada level fisik, eterik, emosional, astral, mental, psikis, spiritual. Nah, inner beauty ini ketika dia aktif, dia akan merespon ke semua level kesadaran, baik fisik sampai spiritual. Karena inner beauty ini puncaknya ada di spiritual. Maka spiritual itu adalah sifat ketuhanan ilahiyah. Iya. Maka dia lebih untuk apa? Untuk mengcover. Jadi untuk mengcover diri, untuk kajian diri kita bahwa proses inner beauty ini adalah pendewasaan. Artinya membuat kita dewasa dengan keindahan yang Allah beri, jadi membuat keindahan bagi diri kita dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk orang yang pengen memaksimalkan inner beauty-nya itu biar keluar, itu bisa disengaja atau memang secara bawaan lahir memang orang itu punya inner beauty guru? Atau harus Apakah harus ada bimbingannya gitu Om ya? tirakat ataupun berdoa amalan sesuatu Iya. apapun? Oke. Nah, Inner beauty itu bukan semata-mata bakat bawaan lahir, tidak. Inner beauty potensi yang harus diasah. Nggak mungkin bayi langsung kelihatan indahnya. iya. Iya. Nah, inner beauty ini harus diasah dengan metode-metode tertentu. Karena pusat inner beauty ini ada di dada kita. Oh, inner beauty Center- letaknya di sini. Kalau kita di torekat di latifah akfa atau pusat energi di latifah jantung. Nah, pusat di jantung ini terkoneksi kepada otak kita, pineal kita. Nah, ketika itu terjadi resonansi, maka dia menghasilkan energi yang luar biasa. Jadi inner beauty itu sebenarnya pusat kendalinya adalah di dada. Jadi Bukan di wajah. bukan. Jadi kecantikan yang terpancar dari dalam diri kita masuk ke level fisik, tembus ke level eterik, emosional terus sampai. Berarti ada hubungannya dengan latifah atau cakra itu sendiri ya? Ya. Jadi ketika orang itu pola makannya buruk ataupun lebih ke daging-dagingan ataupun Nah, iya. dan sebagainya, itu berarti pengaruh guru ya? Ya. Jadi kalau kan harus kita bisa membedakan kecantikan inner beauty itu beda dengan kecantikan aura. Inner beauty itu lengkap. Kalau aura itu di luarnya. Oh, kalau pola makan masuknya ke aura. Ke aura. Aura luar ya. Inner beauty ini adalah cenderung pada akhlak. Kepada akhlak. Jadi dengan akhlak yang baik, dengan dengan akhlak kita yang baik akan menghasilkan energi yang baik. Berarti tentunya dengan pola ibadah. Boleh beda. Jadi cenderung inner beauty itu, apakah inner beauty bisa untuk semua agama? Iya bisa. Karena inner beauty ini diciptakan Tuhan untuk semua ciptaannya, yaitu manusia, baik laki-laki atau perempuan. Semua dikasih inner beauty. Berarti bisa dilihat secara awam guru ya, bukan hanya orang tertentu gitu. Ya, Mungkin pasnya dirasakan ya guru ya. bisa jadi. Jadi orang itu seneng aja liatnya. Nggak Iya. ngerti. Jadi bukannya hanya cantik. Tapi Kalau kan- cantik mungkin kagum. Enggak Om, tapi kan kadang suka ada beda persepsi Om ya. Karena kita kadang suka melihat orang itu orangnya biasa aja, tapi kok kayaknya indah banget dilihatnya, Kayak saya, kayak ya? berwibawa. Kan ada orang yang kepikiran netting kan, Iya. pasti Om Sugeng ngerti kan ya, Iya. gitu. Kayaknya ada sesuatu deh ini. Ah. Masa dia berwibawa banget gitu kan? Ya. Jadi faktor membuat inner beauty itu menjadi suatu magnet bagi lingkungan sekitarnya karena sesuatu dalam dirinya udah baik, spontanitas secara akhlak, secara perbuatan akan kelihatan hasilnya menjadi baik juga. Betul. Gitu. Kayak
kita melihat seorang nabi, seorang rasul, itu yang membuat umatnya jatuh cinta karena inner beauty-nya, keindahan akhlaknya. Karena keindahan akhlaknya terpancarlah keindahan secara fisik, gitu. Jadi kan kita melihat orang yang biasa aja, tapi kok kita nggak bosan untuk melihatnya, kita nyaman di depan Sering ya, orang kita itu. Iya, sebut sering biasanya. melihat kayak gitu. Nah, itu ya. artis-artis juga cantik, ganteng, tapi bosenin banyak. Bosan, Nah, iya betul. Iya betul. Jadi banyak hal untuk membuat kita untuk mengasah inner beauty itu. Nah hubungannya apa ini guru? Saya kan ini Hmm. di dalam dunia Toriko bahasa inner beauty, apa hubungannya dengan spiritual ketuhanan nanti? Nah, jadi inner beauty dengan keterkaitan dengan Torekot atau dengan spiritual ya sangat erat. Jadi untuk mencapai tingkat mencintai dan dicintai, berarti ada proses dong. Iya. Seorang tidak semata-mata mencintai segitu aja. Banyak kita dengar mencintai tapi cinta tidak diterima. Nah, ketika inner beauty ini terpola dengan konsep yang benar, akan berpengaruh kepada spiritual ilahi, karena dia konsep ilahiyah, perbaikan. Karena inner beauty itu tertanam suatu di dada Allah, bangkitnya nur cahaya tadi yang bersifat cahaya ya Rahmanir Rahim, maka secara konteks kesadaran akan terbentuk. Berarti itu bisa dibilang inner beauty itu hasil dari sebuah Pengolahan. Pengalaman ataupun Gitu. ibadah. Ya. Dengan metode Ada orang tadi. Ya. rajin berzikir, rajin Iya. tahajud, mungkin lebih Ya. ke sana itu. Seperti kita lihat orang yang ibadahnya bagus, perbuatannya bagus, kita lihat cahayanya beda. Tanpa harus kita punya indera keenam atau kita punya kelebihan untuk melihat. Nyaman Kita secara tapi. fisik kita melihat mereka ini nyaman. Bisa dijelaskan tapi guru ya? Ya. Senang aja lihatnya. Efek dari hatinya memancar kepada fisik ke aura dia. Sebenarnya membuat dia cantik itu karena dalam hatinya memancar ke aura. Oh. Karena sebenarnya aura ini bagian dari tubuh manusia. Karena aura ada 7 lapis. 7 lapis karena aura terdalam adalah aura terdalam ada aura kesehatan kita. Nah, dia akan memancar semua lapisan tadi. Nah, lapisan adalah magnet. Magnet membuat keterikatan kepada orang yang melihat kita. Kayak gitu. Nah ini sedikit sudah agak sedikit banyak ya dijabarkan sama guru ini. Jadi Ini nanti sangat penting sekali Om ya. iya inner beauty teman-teman itu harus ya. tahu ini inner beauty itu nggak segala macam dengan skincare doang Iya. ya, enggak. Kalau itu sih lebih ke outer Om, outer beauty. Jadi harus walaupun modalnya banyak untuk outernya, tapi innernya juga harus diperhatikan. Iya. Pola ibadahnya dan untuk kepribadiannya lah sebenarnya, bukan untuk sosok physically ya. Iya. Gimana? Kita udah dapat banyak nih. Nanti sebelum saya lebih dalam lagi, kira-kira apa yang Pertanyaan. Lita yang mau pengen tahu banget nih tentang saya harus gimana nih gitu. Iya, iya. Ini guru, saya mau nanya Eh, untuk memancarkan inner beauty itu dengan metode seperti apa sih guru? Oke. Untuk memancarkan kecantikan, keindahan tadi, Iya. kalau kita di dunia torekat, yaitu dengan seringnya kita berzikir. Berzikir. Kalau di dunia meditasi dengan melakukan meditasi. Nah, meditasi pun harus ada yang membimbing. Iya. Berzikir pun ada yang membimbing. Karena yang dibangkitkan tadi adalah tidak langsung kita inner beauty keluar, tapi yang dibangkit pusat-pusat kelenjar yang ada di tubuh, bisa disebut energi tadi. Iya. Pusat titik-titik energi atau latifah tadi atau cakra bahasa internasional. Nah, itu yang ketika itu udah terbuka, dia baru merespon kepada keindahan yang lebih baik gitu. Berarti tidak bisa dilakukan sendiri guru. Harus ada Kayak pembimbing. misalkan saya nih tanpa ada pembimbing, saya melakukan inner beauty sendiri. Contoh dari Google, saya lihatnya bagaimana sih cara memancarkan inner beauty. Terus saya lakukan sholat malam, zikir dengan sendirinya kita lakukan. Itu bakal terpancar nggak sih guru? Itu cuman terpancarnya cuma sekian persen, sedikit sekali. Karena apapun hidup, untuk melakukan satu itu pasti ada proses. Hidup ini adalah proses. Jadi step by stepnya harus bisa kita lakukan. Maka bagaimana untuk bisa inner beauty ini bermanfaat, membuat satu keindahan yang bermanfaat, pasti ada yang bimbing. Karena itu butuh orang yang paham. Pada zaman dahulu orang untuk membuat diri cantik dengan melakukan ritual-ritual, Iya. dengan
misalnya mandi kembang, kembang, ya. atau memasang suatu media di Warna tubuhnya. serupa gitu. Iya. Nah, Di gunung-gunung. itu biasanya itu yang sering dilakukan orang-orang pada zaman dahulu. Iya, Tujuannya adalah untuk membangkit keindahan tadi. betul. Tapi sebenarnya itu hanya sifatnya instan. Sementara, Tapi nggak permanen dulu itu. enggak. Karena itu bukan kecantikan, lebih cenderung bukan kecantikan inner beauty dalam, tapi pada kecantikan aura. Jadi beda inner beauty dengan kecantikan aura itu sangat beda. Inner beauty ketika dia tertanam pada diri seseorang permanen sifatnya. Tapi ketika kecantikan aura itu dibentuk menjadi 7 lapis aura. Aura ini bisa terpengaruh biasanya oleh satu alat, perbuatan, pola hidup, pola makan. Nah, kalau pola ini dilanggar, pasti menghasilkan aura yang tidak baik. Tidak baik. Betul. Kan biasa kalau zaman dulu kita mendengar orang-orang pengen cantik tuh pantangannya banyak. Iya, dari segi makanan, Ya, dari segi kenapa kita harus tingkah laku. menyiksa diri kita untuk menjadi cantik? Kita harus kita harus membatasi apa yang kita sukai, ya kan? Iya. Nah Jadi itu. kurang bersyukur atas Nah, segala nikmat Tuhan yang diberikan di Padahal Tuhan sudah menciptakan hasil karya manusia itu makhluk yang indah. Keindahannya, bukan karena rupanya ya rupawan, tapi karena hatinya, akal di hati untuk berpikir. Nah itu yang membuat perbedaan kecantikan yang di dalam sama kecantikan yang ada di luar. Aura itu bisa kotor. Tapi nggak bisa hilang itu inner beauty guru. Kalau inner beauty itu sesuatu yang tidak bisa lah, karena inner beauty itu pusatnya ada pada titik-titik. Masuk berarti ke akhlak akhlak ya, berarti ya. kepribadian ya. Inner beauty itu terpancar apabila sudah kebukanya titik-titik kelenjar atau titik-titik pusat energi atau latifah tadi yang terpola dengan kita melatih meditasi, melatih zikir yang baik dengan metode-metode, maka menghasilkan energi yang terpancar dari titik pusat energi keluar. Nah, semua akhirnya terporos pada hati kita. Nah, dengan spontanitas dia akan menjadi center. Berarti orang-orang yang bertorikot khususnya mereka kan selalu muhasabah, tawadhu dan sebagainya. Itu benar-benar mendukung banget ya guru. Sangat-sangat mendukung. Untuk dia menjadikan hasil menjadi aplikasi yang benar-benar baik gitu. Perbedaan kita melihat seorang ulama dan kita melihat seorang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat. Iya. Dari sudut pandang mata zohir aja kita udah tidak suka melihat orang yang sudut pandang manusianya yang tidak baik. Tapi ketika melihat seorang yang ibadahnya baik, tanpa kita mengucap, kita mengatakan, oh ini orang enak, orang baik. Karena inner beauty itu langsung kepada sifat rasa, Iya, iya. kayak gitu. Bukan terlihat sebenarnya, lebih Iya. ke Terasa, rasa, iya, terasa. Kalau dia itu menipu biasanya, kayak gitu. Jadi ini nggak bisa dilakukan sendiri Om ya, kalau untuk memancarkan inner beauty-nya tuh full gitu Iya, ya. ternyata Bisa harus sendiri bimbingan. tapi hanya beberapa persen saja ya. Betul, harus ada bimbingan. Iya. Jadi kita di dalam hidup pun kan semua harus ada prosesnya. Iya. Jadi kecantikan itu tidak ada yang instan. Keindahan itu tidak ada yang instan. Sebelum timbul pelangi yang indah, pasti turun hujan dulu. Nah, sesuatu itu akan berproses. Kita tidak bisa melihat sesuatu itu indah kalau belum kita merasakan yang tidak indah dulu. Iya. Otak kita yang berkata begitu kan, pikiran. Berarti semua orang itu butuh yang namanya memaksimalkan atau menumbuhkan Inner beauty. inner beauty. Karena itu ciptaan Allah yang benar Allah titipkan kepada manusia, pada diri manusia. Kalau kita bahasa titik-titik energi, dia ada dalam diri manusia. Pusatnya adalah di latifah apa, dada atau cakra jantung. Nah, dia teresonansi dengan mahkota ilahiyah. Oh. Gitu. Nah, Guru, berbicara dengan inner beauty tadi yang sudah dijelaskan, pasti semuanya pada penasaran ini manfaat utamanya itu apa sih inner beauty itu Guru? Apakah orang itu bakal segan sama kita atau kayak gimana gitu Guru? Manfaat utamanya? Jadi apa sih manfaat inner beauty bagi kehidupan kita? Betul. Itu lebih enak pertanyaannya. Iya. Jadi ketika orang udah terpola inner beauty-nya, terlatih dan udah menghasilkan, apa yang dihasilkan? Yaitu dia akan menjadi satu leader, sesuatu yang Bisa mempengaruhi orang ya, Guru, ya. tidak bisa bilang bisa itu. Jadi sebagai sumber inspirasi, Iya. motivator. Karena apa tadi? Karena dia mempunyai daya tarik. Dia inner beauty itu kekuatan yang sangat dahsyat. Karena kecantikannya itu, keindahannya itu hingga bisa membuat orang menjadi berubah. Kita melihat orang yang
karismatik, inner beauty-nya bagus, kita akan merasa nyaman bicara dekat sama dia. Iya. Kita merasa, ya Allah saya suka sama orang ini. Berarti ketika orang punya inner beauty bagus, itu orang baik lah. Bisa jadi orang soleh. Bisa jadi. Soleha berarti itu udah pasti ya. Iya. Sudah secara hidup Iya. punya inner Iya. beauty yang bagus. Iya. Berbicara karismatik tadi Guru, apakah orang yang berkarisma itu sudah pasti memiliki inner beauty yang bagus gitu? Oke. Jadi kalau perbedaan inner beauty itu keindahan, dan karismatik itu kan sesuatu yang ditampilkan. Jadi orang yang berkarisma belum tentu inner beauty-nya baik, sebenarnya baik. Oh. Secara penampilan Iya. saja. Kita lihat, orang tuh karisma, ternyata dia pacarnya banyak, gitu. Iya. Istrinya banyak, Korupsi. gitu. Korupsi, clear karismatiknya. Ya. Tapi perbedaan sama orang inner beauty, jelas orang yang punya inner beauty pasti berkarisma. Oh, gitu. Orang yang berkarismatik belum Masya tentu punya Allah, inner ya. beauty. Oh iya. Itu lebih lengkap. Berarti ngejarnya bukan karismatik, tapi Bukan. lebih tepatnya ke Ke inner beauty. inner beauty. Klik like, subscribe, dan klik loncengnya untuk notifikasi selanjutnya video terbaru dari kita.